Lagi ngapain tuh? Oh, ini aku lagi transaksi pakai QRIS. Enak ya kita sekarang di kalau pakai transaksi pakai QRIS itu dari mana-mana, udah menyebar di berbagai toko. Tau nggak sih ada suatu daerah pelosok yang QRIS-nya itu belum merata karena banyak faktornya. Emang masih ada? Ada, kasihan kan? Iya. Gimana kalau kita cari tahu dan juga ini bareng-bareng? Oh, boleh, ayo kan? Ayo, ya. Daftar. Halo, perkenalkan nama saya Lulu Mufidah Sitompul dengan NPM 240200033 dan dengan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Alia Fadilah Rahmadani dengan NPM 240200067. Nah, di video kali ini kami akan membahas peran ETPD dan QRIS dalam mendukung efisiensi transaksi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di STI Bejangkar, Sumatera Utara. Dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Umar Maya Putra, SEMSI. Baik, langsung saja ke pembahasan video kami. Baik, yang pertama saya akan bahas mengenai pendahuluan. Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah kini bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Di tingkat nasional, elektronisasi transaksi pemerintahan daerah atau ETPD melalui program percepatan dan ekspansi digitalisasi daerah atau P2DD menjadi instrumen utama dalam memodernisasi sistem keuangan. Efektivitas kebijakan ini diukur dari sejauh mana teknologi mampu menyentuh dan memberdayakan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat lokal, salah satunya di STI Bejangkar, Sumatera Utara. Sebagai kawasan yang sedang berkembang, STI Bejangkar memiliki potensi ekonomi lokal yang dinamis. Integrasi ETPD dan sistem pembayaran digital, khususnya QRIS, menjadi jembatan penting untuk mempercepat inklusi keuangan. Penggunaan QRIS tidak hanya mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah, tetapi juga memudahkan pelaku usaha kecil dan masyarakat dalam bertransaksi sehingga efisiensi meningkat dan perputaran ekonomi lebih mudah dipantau. Keberhasilan transformasi ini membutuhkan sinergi antara komitmen pemerintah daerah, kapasitas SDM, dukungan perbankan, serta perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model inovasi ETPD dan pemanfaatan QRIS yang efektif sebagai alat pemberdayaan ekonomi lokal. Mengidentifikasi apa saja tantangan dan faktor kunci yang bikin digitalisasi keuangan di STI Bejangkar berjalan efektif atau justru tersendat. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang actionable atau bisa dikerjakan agar digitalisasi keuangan gak cuma jadi proyek administratif, tapi benar-benar jadi mesin pertumbuhan ekonomi masyarakat. Manfaat penelitian ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan literatur mengenai digitalisasi sistem pembayaran. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan ETPD dan juga QRIS untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun materi tentang landasan filosofis, itu juga ada beberapa mencakup bagian seperti satu, digitalisasi keuangan mendukung good governance, itu seperti transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi. Dan yang ketiga, ada ETPD mempermudah pengelolaan keuangan daerah secara digital. Dan terakhir, QRIS mempermudah pembayaran dan memperluas inklusi keuangan. Adapun pemasukan pembahasan tentang yang kedua, grand theory, itu juga ada beberapa mencakup bagian. Yang pertama itu satu, teori penerimaan teknologi atau TAM. QRIS diterima karena mudah digunakan dan bermanfaat. Dan yang kedua, teori inklusi keuangan. QRIS dan ETPD memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat dan UMKM. Ada yang ketiga, teori good governance. ETPD meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Dan ada pun yang terakhir, keempat, teori pemberdayaan ekonomi. QRIS dan ETPD membantu UMKM berkembang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian riset terdahulu itu juga mencakup beberapa bagian. Seperti satu, QRIS meningkatkan efisiensi transaksi dan mendukung perkembangan UMKM. Dan yang kedua, ETPD meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dan ada pun yang ketiga, pembayaran digital memperluas inklusi keuangan dan mendorong aktivitas ekonomi. Kemudian, analisis literatur dan pengembangan penelitian juga mencakup beberapa bagian. Yang pertama, ETPD dan QRIS terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Yang kedua, masih ada celah penelitian. Dan yang ketiga, fokus penelitian masih banyak di tingkat nasional atau provinsi. Yang keempat, kajian integrasi ETPD dan QRIS masih terbatas. Yang keempat, perlindungan data pribadi belum banyak dibahas. Dan yang kelima, penelitian ini berfokus pada implementasi ETPD dan QRIS di STI Bejangkar, serta faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari pembahasan yang sudah kami sampaikan tadi, ada pun kesimpulan dan juga rekomendasi dari kami. Nah, kesimpulannya, jadi dari penelitian ini bisa kita lihat bahwa ETPD dan QRIS memberikan banyak manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Transaksi ini menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan, sementara pelaku UMKM juga lebih mudah menerima pembayaran secara digital. Walaupun masih ada kendala seperti jaringan internet dan literasi digital yang belum merata, secara keseluruhan, penerapan ETPD dan QRIS sudah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di STI Bejangkar.
Nah, adapun rekomendasi dari kami, kedepannya menurut kami pemerintah perlu terus meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat agar penggunaan QRIS semakin luas. Selain itu, infrastruktur internet dan keamanan transaksi digital juga perlu diperbaiki sehingga masyarakat bisa menggunakan layanan digital dengan lebih nyaman, aman, dan maksimal.